Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, berjumpa lagi dengan Bu Isma. Kita akan belajar fisika ya, sama seperti minggu yang lalu. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan dipersiapkan bukunya. Buku selain fisika silahkan disimpan. Tempat duduknya silahkan dirapikan anak-anak. Dibersihkan kalau ada kotoran. Sudah? Oke, sudah. Sebelum mulai pembelajaran, semoga kita dimudahkan dalam pembelajaran hari ini. Ketua kelas, Bu Isma minta tolong untuk memimpin berdoa. Kita berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ada yang tidak masuk anak-anak? Ada. Oke, Bu Isma absen sebentar ya. Aditya Andika izin. Aditya Bayu hadir. Aditya Lutfiansyah hadir. Ahmad Sokib izin. Arif Firmansyah, Desi Ayunda, Dimas Reva sakit. Dimas Satrio sakit. Dinda Hidayatul, Dini Ayu, Diva Citra, Fajri Endra, Ferista, Lutfiana, Fathul, Rifki Fadli, Manda Ika, Marindra, Aril sakit. Nanda Agustina, Nur Halim, Putri, Seli, Sukma, Sunya, Surya Chandra, Syahidin, Tri Ardita, Widya, Yunia. Oke, terima kasih. Oke, pada pagi hari ini masih semangat ya? Oke. Tepuk satu. Oke, sih, berarti masih konsentrasi penuh kalian. Sebelum Bu Isma mulai pembelajaran hari ini, Bu Isma mau tanya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa sih? Materi yang lalu? Oke, sip. Asas kontinuitas. Apa itu asas kontinuitas? Masih ingat? Masih. Oke, apa Dit? Q1 sama dengan Q2. Oke, Q1 sama dengan Q2. Bagus. Apa sih Q itu? Debit air. Berarti apa? Debit Oke, sip. Tapi ada satu persyaratan, yaitu syaratnya apa? Luas penapangnya harus sama. Oke, dalam satu aliran. Jadi Q1 sama dengan Q2, luas penampang pada pipa 1 sama debit aliran pada pipa 1 sama dengan debit aliran pada pipa 2. Itu kemarin kita membahas tentang asas kontinuitas. Untuk kali ini juga sama, kita akan tetap menggunakan fluida dinamis lanjutan dari asas kontinuitas. Sebelum itu yuk lakukan challenge ini. Ada 2 lembar kertas, kemudian dekatkan kedua lembar kertas tersebut tanpa menggerakkan kedua tangan. Jadi Bu Isma punya 2 lembar kertas ini anak-anak. Kira-kira ketika ini dua-duanya Bu Isma dekatkan tanpa menggerakkan tangan, gimana ya caranya? Yuk, ada yang mau maju ke depan? Oke, Fajri, silakan maju ke depan. Bisa dicoba. Ini tanpa, coba diperhatikan ke teman-temannya. Boleh kamu tiup, boleh kamu apapun, tapi tanpa menggerakkan kedua tanganmu. Kira-kira gimana ya? Coba aja. Coba. Loh, ini belum kamu apakan. Ini tetap gini dah.
Nggak bisa. Coba dengan tiup. Boleh dipakai teknik yang lain. Coba lagi. Coba di sisi yang lain. Di samping sana sudah, samping sini coba. Nggak bisa. Coba kalau tengah. Apa yang terjadi ketika ditiup di tengah? Menempel. Kok bisa? Kira-kira kenapa? Udah, ini yang kita tiup itu apa sih? Oke, terima kasih Fajri. Yang kita tiup itu apa? Ketika, iya benar, kertas. Ketika kita meniup berarti kita mengeluarkan apa sih? Udara. Udara itu bisa mengalir? Bisa. Kenapa? Karena udara adalah termasuk fluida ya. Dia bisa mengalir. Mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang tekanannya rendah. Udah, ini prinsip ini kok kenapa dia bisa menempel meski ini kan awalnya ada jarak terus kemudian ketika ditiup di tengah-tengahnya kok bisa menempel, ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut menggunakan hukum Bernoulli. Ini adalah salah satu aplikasi dari hukum Bernoulli. Apa sih manfaatnya kalau kita belajar tentang hukum Bernoulli itu? Kalian sudah pernah mendengar hukum Bernoulli ya? Kemarin Bu Isma sudah bagikan bahan ajar tentang hukum Bernoulli pada kalian. Sudah dibuka? Ya. Oh sudah. Ada yang belum? Oh sudah semua. Oke sip, bagus kalau ada semua. Kira-kira apa saja ya manfaat yang bisa kita ambil? Jadi ketika kita belajar materi hukum Bernoulli itu amat sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena banyak teknologi dalam kehidupan sehari-hari kita itu yang menggunakan prinsip hukum Bernoulli. Salah satunya apa sih? Yang kalian tahu? Apa? Kalian? Oke, sip, cerobong asap. Apalagi? Oke, sip, keren-keren. Oke, bagus. Itu akan kita pelajari lebih lanjut. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3 anak-anak. Yang pertama, nanti setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep persamaan Bernoulli. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi penerapan persamaan Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, menentukan hubungan antara kelajuan dan tekanan pada persamaan Bernoulli. Jadi, 3 tujuan pembelajaran itu yang akan kita lakukan dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Masih semangat ya? Masih. Terus kemudian Wisma akan sedikit banyak menyampaikan apa sih yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kali ini. Jadi nanti akan disajikan orientasi permasalahan dalam bentuk video. Nanti kalian bisa menyimak video yang akan Wisma tampilkan dengan seksama. Kemudian kalian akan dibentuk berkelompok dengan kelompoknya masing-masing akan berdiskusi dan melakukan penyelidikan. Kemudian setelah melakukan penyelidikan ini kalian akan melakukan simulasi PET. Simulasi menggunakan PET simulation. Kemudian setelah melakukan penyelidikan kalian akan melakukan presentasi. Setelah presentasi nanti kita akan evaluasi hasil diskusi kalian terkait hukum Bernoulli. Jadi Bu Isma harapkan ketika kalian berdiskusi, kalian presentasi dan lain sebagainya, silahkan melakukan dengan penuh tanggung jawab, kerjasama di antara kalian karena itu akan menjadi penilaian tersendiri. Ada penilaian afektif, psikomotor, dan terakhir nanti ada penilaian pengetahuan. Yuk, sebelumnya silahkan disimak video berikut ini. All we need is a straw that's a little bit bendy and some ping pong balls. Ada yang bisa menceritakan atau mengungkapkan tentang video itu?
Ayo, siapa yang mau menceritakan itu tentang apa sih videonya? Gambar opo? Nggih, Aditya. Seorang pria meniup buah bola pingpong menggunakan sedotan. Seorang pria meniup bola pingpong menggunakan sedotan. Hasilnya gimana ketika ditiup? Melayang. Bola itu melayang-layang. Kenapa ya kok bisa melayang-layang? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Karena ada aliran. Aliran? Fluida. Karena apa? Kok melayangkan? Seharusnya ketika ditiup dia jatuh ya. Secara logikanya jatuh. Tapi kok ketika sesuai dengan itu, tapi dia kok melayang-layang. Nah, itu akan kalian selidiki bersama dengan kelompok masing-masing. Sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Isma bagikan kemarin. Sekarang silahkan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, silahkan berkelompok. Sudah? Sudah. Silahkan merapat dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, masing-masing perwakilan kelompok silahkan maju ke depan untuk mengambil LKPD. Sudah dapat semua? Wisma akan menjelaskan sedikit terkait LKPD yang akan kalian diskusikan bersama dengan kelompok masing-masing. Ini semuanya, semua kelompok silahkan membuka simulasi pad-nya. Akan Bu Isma jelaskan terkait beberapa menu yang akan kalian gunakan dalam pencarian data nanti. Sudah membuka pad-nya? Sudah. Jadi tujuan pembelajaran kali ini ada dua tujuan. Yang pertama, menyelidiki hubungan tekanan dengan kecepatan aliran fluida. Kemudian yang kedua, menyelidiki hubungan tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume di dua aliran fluida yang memiliki ketinggian dan kecepatan yang berbeda. Oke. Silakan ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Kemudian ada 3 kegiatan yang akan kalian lakukan. Kegiatan yang pertama, Wisma akan jelaskan sedikit tentang cara mendapatkan data. Jadi ini ada menu ruler ya, penggaris. Penggaris ini digunakan untuk mengukur ketinggian. Jadi ini ada 2 pipa, ini yang berperan sebagai pipa 1, kemudian ini berperan sebagai pipa 2. Kemudian untuk mengukur ketinggiannya kita menggunakan penggaris. Untuk kegiatan 1, jenis fluidanya adalah gasolin atau bensin. Kita ubah atau pilih densitas fluida atau massa jenis fluida. Di menu densitas fluida diklik, tinggal ada 3 pilihan. Yang pertama bensin, kedua air, yang ketiga madu. Kita arahkan ke bensin. Kemudian silakan untuk penampang 1 kalian boleh mengubah-ubah ketinggian. Jadi nanti ketinggian di pipa 1 diubah-ubah dan di ketinggian pipa 2 juga diubah-ubah. Jadi misal di ketinggian pipa 1 ini ngukurnya dari sini, ini berarti 2,2 ya. Jadi satu strip ini adalah 0,2, 2,2. Kemudian kita ukur flux meternya. Flux meter digunakan untuk mencari atau mencatat luas dari penampang itu. Kita geser, berarti luas penampangnya adalah 3,1 misalkan. Ini
ketinggian dan luasnya kalian sesuaikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian kita ukur kecepatan dan tekanannya. Kemudian diganti dengan fluida yang berbeda. Air fluida massa jenisnya air berapa? 1000. Oke. Kemudian yang terakhir diganti dengan madu. Begitu juga untuk di aliran 2. Kalian juga akan mengubah-ubah ketinggian fluida di saluran 2. Begitu ya anak-anak? Ada yang ditanyakan? Jelas untuk percobaan ini? Jelas. Untuk laporannya silahkan dibentuk dalam PowerPoint. Gitu ya? Oke, nanti dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Kalau sudah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, silahkan mencoba bersama kelompoknya masing-masing, kemudian diskusikan hasil percobaan kalian. Apa-apa. Paham ya maksudnya ya? Ngukur ketinggiannya dari bawah sini. Ya, enggak satunya. Nah, skala nolnya tepat di sini loh. Ya, zip. Oke. Itu untuk selanjutnya. Ngitungnya ini. Ketinggian yang diukur adalah ketinggiannya ya. Ketinggian ini loh pipanya. Ketinggian pipa bukan luas penampang. Jadi yang kalian ukur itu adalah ini contoh penggaris rit. Nah, penggarisnya itu tepat di sini. Angka nolnya tepat di sebelah sini gini. Yang kita lihat H itu adalah ketinggian selang atau pipanya dari dasar sini. Gitu, bukan dari sini ke sini. Kalau dari sini ke sini kan luas penampang pipanya. Jadi dari sini loh biru-birunya ini kan sudah aliran fluidanya sampai ke bawah ini itu berapa? Contoh, kalau ini berarti berapa ini? 3 meter. Gitu ya? Jelas? Jelas. Oke. Kalau jelas silakan dilanjutkan kembali. Laju alirannya pakai ini, kecepatan gitu. Terus tekanannya pakai gimana? Oke, sip, ya. Ya, pas di ketika mengukur kecepatan, jadi sama. Kecepatan sama tekanannya di titik yang sama. Ya, begitu juga untuk ketika kalian mengukur untuk air dan madu, nanti tinggal digeser gitu dengan ketinggiannya sama, nanti letaknya juga sama, nanti biar bisa membandingkan gitu. Nggih? Nggak apa-apa, boleh. Gimana Surya?
Kenapa? Oh iya, nggih. Iya. Untuk ngukurnya kecepatan sama tekanan di titik yang sama loh ya. Ini kan apa namanya, fluidanya kan ada 3, nanti di satu posisi nanti tinggal mengganti tadi fluidanya ya. Gimana? Iya. Ini penampang 1, ini kecepatan masuk laju aliran ini, tekanan masuk sini. Kemudian ini kan apa ini? Fluidanya kan gasolin. Kemudian langsung di kegiatan 2-nya kan air. Nanti langsung kalian ganti air dan madu gitu. Jadi biar sekalian kalian langsung dapat 3 gitu. Ketinggiannya diubah-ubah ya. Bagaimana? Itu loh Bu, katanya gini. Ya. Ke bawah itu nggak bisa ke bawah, full ke bawah. Nggak bisa, memang full segitu. Ini luas penampangnya, perhatikan LKPD-nya anak-anak. Jadi luas penampang pipa 1 dan pipa 2 itu kan sudah ditentukan. Berapa untuk luas penampang pipa 1? 2. Jadi silahkan ubah 2. Kemudian berapa luas penampang pipa 2-nya? 1. Sebelah sini tidak bisa nyala. Nggak nyala. Biasanya. Mendekat enggak apa-apa. Enggak apa sih, Din. Mendekat sini loh. Diskusi bersama kelompoknya mendekat sini, biar lebih enak ketika berdiskusi. Luasnya berapa? Luas penampangnya. Nah, jadi silakan diubah 2. Yuk. Ukur ketinggiannya. Biar mempermudah, ininya dihilangkan dulu enggak apa-apa. Jadi kan nanti kalian tahu itunya. Ketinggiannya berapa? Oh, gini saja. Siapa namanya? Dinda sebelah sini, Desi sebelah sini, biar Zaidin yang ngetik. Gimana?
Laju aliran itu sama dengan kecepatan. Di garis apa? Di garis yang fluxmeter ukur kecepatannya. Iya. Di garisnya boleh, yang penting antara tekanan sama kecepatan nanti di satu titik yang sama. Terus nanti langsung diubah gitu aja. Jadi bisa untuk langsung ambil 3 data. Kecepatannya sama ya enggak apa-apa. Iya, semua yang gas yang mati 2,4. Ya enggak apa-apa. Sesuai dengan data yang kalian dapat, nanti hasilnya bagaimana langsung tuliskan gitu aja ya. Nanti dilihat, kita diskusikan bersama dengan kelompok yang lain sama apa enggak. Gimana? Satu tabel ini gasolin semua atau yang satu gasolin atau yang satu semua Ini untuk kegiatan 1 jenis fluidanya apa? gasolin? Gasolin. Untuk kegiatan 2 Air. air, kegiatan 3 madu. Berarti ini ya gasolin semua. Kemudian ini untuk air, untuk madu. Cuma nanti ketika kalian ngambil data, bisa ngambil data 1 untuk langsung 3 fluida gitu. Nanti tinggal densitasnya. Diambil Eh, luas penampangnya tadi dibuat beda-beda gitu. luas penampangnya kan sama tuh. A1 nya berapa? Ini kalian sudah kalian buat 2. Iya, sudah dua. A2 nya sudah 1. 1,5 juga bisa. So, lo coba Wisma bisa, berarti yo harusnya bisa. Ya coba diutak-utak 1 piye. Bisa. Ini digeser-geser boleh. Kenapa? Hampir sama kali satu, tidak bisa satu. Lo bisa. Ayo coba digeser. Dah, ini bisa 1. Ayo dicoba, bisa. Bisa 1. Tinggal nanti ketinggiannya yang kalian ubah-ubah gitu ya. Sudah dapat berapa data? Gimana? Kesulitan apa? Duh, harusnya kalau ini dapat 1 data, ini juga dapat loh sekalian. Nanti tinggal ganti gini, nanti kalian ngukur ya, misal ngukur yang ini. Iya. Ini kan langsung ganti kan, oke, dapat langsung 3 data gitu. Itu biar nggak usah ngubah-ngubah ketinggian lagi. Gimana Marin? Ketiga-tiganya diubah ketinggiannya. Iya. Yang diubah sesuai LKPD itu ketinggiannya, kecepatannya atau apanya? Ketinggiannya itu yang kalian ubah-ubah toh. Nanti untuk laju dan tekanan dia akan mengikuti sesuai dengan yang terukur ini berapa gitu, tinggal ditulis. Duh, kalian kalau sudah dapat 2 ini kan harusnya ini ya dapat toh. Tadi jadi contoh misal kalian ngukur yang ini ya. Ini kan langsung diganti air. Nanti kalian dapat air, dapat madu. Jadi biar nggak bolak-balik. Sudah dapat berapa data? Nggih? Gimana? Nggak bisa 1 meter pas. Katanya siapa? Ini bisa. Gimana? Coba teman-temannya bisa dengan ini diubah-ubah lah, cobaan. Oh, alah. Nanti ya silakan dicoba.
Nggih, sama-sama. Oke, laporannya nanti dalam bentuk tetap acuannya tetap. Jadi kalau kalian meletakkan penggaris, kalau acuannya nolnya di sini ya sampai akhir nanti acuannya di situ gitu ya. Ini untuk ukuran yang eksaktnya yang kedua berarti terserah ya. Ya terserah. Kalau ketinggiannya sama, kecepatannya sama enggak? Kecepatannya Sama.
ditulis saja sesuai dengan data. Kalau sesuai dengan data yuk. Ini jenis fluidanya apa? Bensin. Berarti satu tabel ini berarti fluidanya bensin. Ini fluidanya air. Berarti satu tabel ini untuk fluida. Nah, kegiatan 3 fluidanya madu. Ya, kegiatan 1 luas penampangnya A1-nya berapa? A2-nya sama enggak dengan kegiatan 2 dan 3? Sama. Ya, maksudnya Bu Isma tadi gini loh. Kalau ketinggian ini, itu kan kamu bisa ngambil langsung 3 data toh. Misal ini kan sudah selesai, ini kan air, punyanya air. Tinggal ngubah ke bensin di tabel ini, ngubah ke madu di tabel gitu. Apanya? Ketinggiannya di 3 itu fluida itu tuh. Sama enggak apa-apa. Tapi kan tabelnya beda nanti. Sudah dapat berapa data? 1 wes enggak apa-apa. Nggih, boleh. Tujuan pembelajaran. Rumusan masalahnya apa? Iya, di tujuan pembelajaran tadi loh. Kan ada di LKPD-nya. Fluidenya sebelah mana? Yang biru tuh? Ya, berarti yang di biru itu. Oke. Ya, dari nanti untuk ngukur ininya Din harus sama. Jadi kalau titik nolnya di mana ya itu terus. Acuannya di mana? Langsung aja nanti apa namanya? Tujuan LKPD-nya tadi apa? Terus data yang didapatnya kan tabelnya, hasil percobaannya seperti apa, terus analisis data dari tabel, terus baru nanti kesimpulan. Bisa ya buat PowerPoint-nya bisa. V-nya sama. Selalu sama V-nya. V sama itu ketika apa? Di H yang sama atau di apanya yang sama? Ininya luas penampangnya berapa? Luas penampang 1 atau 2? Oke. Oke, dilanjutkan. Ngitungnya dari mana kalian ketinggiannya? Dari Pak Bisma lihat. Dari mana? Ketinggiannya dari sini. Sini ke? Ya, kemana? Ke atas sini ke fluidanya. Jadi yang biru-biru.
Loh, iya Sampai sampai fluidanya. Soalnya bentuknya kan gini toh. Kalau pipanya kalau hanya sampai ini kan, loh fluidanya masih di atas. Berarti ngukurnya dari bawah ini sampai. Sudah dapat berapa data kalian? Enggak apa-apa. Kalau salah nanti coba lagi boleh. Dapat berapa data? Oke, sip. Akan dilanjutkan. Kecepatannya gimana? Sama? Oh, tetap. Pada kecepatan tetap pada luas penampang yang sama, berarti kecepatannya sama gitu. Meskipun ketinggiannya beda. Oke, jadi kelompoknya Yunia gitu. Coba sudah dapat berapa? Oke, silakan dilanjut. Lima 15 menit lagi anak-anak waktu untuk pengambilan data dan diskusinya. Sip. Rulernya itu di view, rulernya dilihatkan biar enak. Enggak enak pakai itu toh, tabel langsung. Tabel maksudnya insert tabel. Ya. Iya. Langsung di Excel ya enggak apa-apa. Sudah dapat berapa data? Oke. Kelajuannya gimana? Untuk penampang yang sama kelajuannya sama atau beda? Sama. Oke. Yang berbeda apanya? Meskipun di ketinggian yang beda, tekanan fluidanya berubah-ubah, tetapi laju alirannya sama. Sudah dapat perbandingan antara penampang 1 sama penampang 2 belum? Kecepatannya gimana? Sama. Kecepatannya sama di penampang yang sama atau di penampang yang beda? Penampang 1. Majunya ya hampir sama. Terus laju dengan penampang 2 sama atau beda? Beda. Lebih besar yang mana? Yang penampang 2. Penampang 2. Tekanannya sama atau beda dengan penampang 2? Beda, lebih besar mana? Penampang 1. Ini kan berarti berbanding terbalik ya. Kalau lajunya kecil, tekanannya Besar. kalau lajunya besar, Tekanannya kecil. itu berlaku untuk semuanya atau enggak di tabel kalian? Semuanya. Coba silahkan dicek ya. Sebentar. Ini kok beda sendiri kenapa? Oh, 5,4. Sudah dapat perbandingan antara penampang 1 sama 2? Ya. Ada yang bisa dibantu
Gimana, Din? Masa jenisnya sesuaikan dengan ini. Kamu pakai apa ini? Gasolin itu bensin. Berapa nilainya? Nah, oke, tinggal dimasukkan. Ini ada yang ini loh. Ya, kenapa? Ya 700 bensin 700. Nggak apa-apa, langsung nanti sih. Udah gitu aja. Nggak usah dihapus, nanti dikasih judul kegiatan 1. Apanya? Sudah dapat perbandingan antara penampang 1 sama penampang 2? Laju alirannya sama, terus tekanan fluidnya berbeda. Bisma tanya, pada penampang 1 lajunya sama laju aliran pada penampang 2 sama atau beda? Beda. Lebih besar yang mana? Yang 2. Luas penampangnya lebih besar yang mana? 1 sama 2? Luas penampangnya lebih besar mana? Penampang 1 sama penampang 2? Hah? Lebih besar penampang 1, tetapi kelajuannya lebih besar yang 2. Berarti gimana itu? Semakin besar penampang maka kecil apanya? Laju alirannya. Oke, terus tekanannya gimana? Lebih besar yang mana antara yang penampang 1 sama penampang 2? Yang 1. Berarti kalau laju alirannya kecil, tekanannya besar. Kalau ini tekanannya iya, sudah bisa itu ya, banding-bandingkan ya. Coba dicek untuk kegiatan 1 dan 2. Sudah dapat data? Oke. Perbandingannya gimana? Untuk lajunya penampang 1 sama 2 sama apa beda? Lebih besar yang mana? Penampang 2. Lebih besar penampang 2. Luas penampangnya lebih besar mana? Penampang 1 sama penampang 2. Luas penampangnya. Luas penampang 1 berapa sih? A1. A1-mu berapa? Kamu ukurnya A1 berapa? A1-nya berapa? 2 meter. A1-nya 2 meter, A2-nya 1 meter. Oke, berarti lebih besar mana luas penampangnya? Penampang 1 sama penampang 2? Oke, penampang 1 lebih luas, lebih besar luas penampang 1. Laju alirannya lebih besar yang mana? Penampang 1 sama penampang 2? Penampang 2. Tapi tekanannya lebih besar yang mana? Tekanannya lebih besar penampang
penampang 1. Dari data yang kalian dapat kan kalian wis bisa ngambil garis besar toh. Luas penampangnya lebih besar yang mana tadi? 1. Kecepatannya 2. Berarti semakin besar luas penampang maka kecepatannya kecil. Kemudian terus apalagi tekanannya semakin besar. Jadi tekanan sama kecepatan berbanding terbalik. Oke, sip. Bagus. Semua data seperti itu. Kegiatan 1, 2, 3. Dicek kembali. Iya. Iya. Oh, itu dicoba salah satu aja enggak apa-apa. Dimasukkan datanya salah satu aja enggak apa-apa. Dihitung salah satu saja enggak apa-apa. Intinya ini konstan. Atau ini sesuai itu aja enggak apa-apa. Cuma 2 ini aja. Enggak apa-apa. Ada yang ditanyakan? Itunya sama enggak? Apa namanya, coba data kalian coba diperbesar, Bisma pengen lihat data kalian. Oke, luas penampang 1-nya berapa? 2. Penampang 2-nya 1. Luas lebih banyak besar yang mana luas penampangnya? Yang 1. Terus kecepatannya atau kelajuannya lebih besar? Penampang 2. Kenapa kok lebih besar penampang 2? Karena luas lebih kecil. Kalau luas penampangnya lebih kecil, V-nya semakin lebih besar. Berbanding terbalik dengan tekanannya lebih besar yang mana? Ya, lebih besar yang P1. Jadi semakin ini berbanding terbalik. V sama P, apanya yang semakin besar? Kalau penampangnya semakin besar, maka tekanannya juga semakin besar. Kalau tekanannya besar, maka kecepatannya kecil. Gitu. Terus sama enggak dengan kegiatan 2 dan 3? Coba dicek. Gitu ya. Terus kecepatannya apakah selalu sama untuk setiap penampang? Ketinggian itu berpengaruh enggak dengan kecepatan? Oh, tidak. Sama selalu. Yang pengaruh apanya? Ya, dicek untuk kegiatan 1, 2-nya dan 3. Bagaimana? Sudah? Oke, sip. Lima menit lagi ya anak-anak. Silahkan diselesaikan diskusinya, kemudian silakan perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk presentasi. Gimana hasilnya? Ini ketinggiannya sama? Enggak kalian ubah?
Yang penampang satunya yang diubah gitu. Oke, yuk dilanjut. Masih ada waktu. Gimana? Sama enggak kecepatannya yang kalian hasilkan? Sama. Dipengaruhi apa kecepatan itu kalau di kalian? Ketinggian? Ketinggian? Ini ketinggian. Luas penampang. Luas penampang yang sama berarti? Iya kah? Oke. Terus apa namanya? Laju aliran di pipa 1 sama pipa 2 lebih besar yang mana? Kenapa? Terus penampangnya lebih besar yang mana? Lebih kecil. Terus tekanannya bagaimana? Antara pipa 1 sama pipa 2 lebih besar yang mana? Oke, pipa 1. Berarti kalau pipa 1 lajunya tadi kecil ya dibanding pipa 2, tekanannya lebih besar yang pipa 1. Berarti laju sama tekanan dia berbanding terbalik. Oke, jadi dari tujuan pembelajarannya sudah dapat. Gimana? Sudah dapat data semuanya? Ya? Yes, enggak. Ditulis ya, ditulis. Oke, sudah cukup ya waktu untuk pengambilan data dan diskusi. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan anggota kelompok masing-masing. Yuk, kelompok siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan? Oke, sip. Kelompoknya Sukma, silakan maju ke depan. Salah satu nanti bisa nih ya, mana filenya dibuka Arif, filenya dibuka Arif. Ini yang mana? Ini ya. Oke. Sudah nampak. Duh. Oke, yes. Oke, silakan. Oke, kelompok yang lain bisa memperhatikan kelompok yang maju presentasi di depan. Nanti jika ada yang berbeda ataupun yang sama, kalian bisa menguatkan atau memberikan kritik dan saran, masukan gitu ya. Boleh bertanya juga untuk kelompok yang ada di depan. Oke, kelompok yang ada di depan sudah siap untuk melakukan presentasi? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil percobaan tentang hukum Bernoulli. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran 1, menyelidiki hubungan tekanan dengan kecepatan aliran fluida. 2, menyelidiki hubungan tekanan P, energi kinetik, persatuan volume, setengah, rho V kuadrat, dan energi potensial, persatuan volume, rho
GH di dua aliran fluid memiliki ketinggian H dan kecepatan aliran V yang berbeda. Dibaca di tabelnya langsung, sudah ada di PowerPoint. Kegiatan 1, penampang 1, A1 sama dengan 2 meter persegi. Nomor 1, ketinggian 2,2 meter, kecepatan 2,7 meter per sekon, tekanan 129,49. Ketinggian 3 meter, kecepatan 2,7 per sekon, kecepatan tekanan 121,84. Yang ketiga, ketinggian 4 meter, volume kecepatan 2,7, tekanan 109,12. Penampang 2, A sama dengan 2 sama dengan 1 meter. Ketinggian 3 meter, kecepatan 5,1, tekanan 110,33. Ketinggian Nggak begitu jelas tuh, kalau nggak begitu jelas lihat di layar komputer itu kan bisa. Nomor 3, ketinggian 2,4, kecepatan 5,1, tekanan 114,275. Massa jenis gasolin. Massa jenis 700. Inilah. Ketika presentasi itu nggak usah duduk. Jadi apa yang kalian dapatkan di percobaan tadi langsung kalian sharing ke temannya, gitu ya. Jadi ketika membaca tabel juga seperti itu. Enjoy saja gitu. Ya, boleh lanjut di kegiatan 2. Nanti sambil sharing ke temannya kegiatan 2 itu apa yang kalian lakukan tadi. Di kegiatan 3 bagaimana cara mengambil data seperti itu. Yuk, lanjut. Untuk kegiatan 2, luas penampang 1 sama dengan 2 meter persegi. Untuk luas penampang 2 sama dengan 1 meter persegi. Jenis 3 yaitu air. Untuk penampang 1, ketinggian atau H1-nya 2,2 meter. Untuk laju aliran atau V1 2,7 meter per sekon. Untuk tekanan fluidnya 121,290 Pascal. Baca di layar itu aja enggak apa-apa, biar di sini kalian enggak membelakangi teman-teman kalian di depan. Baca di sana lah sampai nyarif. Untuk yang kedua, ketinggian V1-nya 3 meter. Laju aliran atau V1-nya 2,7 meter per sekon. Tekanan fluidnya 115,685 Pascal. Untuk ketinggian ketiga, ketinggiannya 4 meter. Laju aliran 2,7 meter per sekon. Tekanan fluidnya 112,436 Pascal. Ketinggian untuk penampang 2, ketinggiannya pertama 3. Laju aliran atau V2-nya 5,1 meter per sekon. Tekanan feeder 104,685
laju aliran kedua, ketinggian kedua 4 meter. Laju alirannya sama 5,1 meter per sekon. Tekanan fluida 107,512. Yang ketiga, ketinggian keduanya 2,4 meter. Untuk laju aliran 5,1 meter per sekon. Tekanan fluida atau P2-nya 119,936 Pascal. Untuk massa jenis fluida air yaitu 1000 kg per meter kubik. Jenis fluida madu. Luas penambang 1, A1 kemudian 2 meter padat. Luas penambang 1, nomor 1 ketinggian L1 2,2 meter. Laju aliran P1 2,7 meter per sekon. Tekanan fluida P1 825 Pascal. Kedua yaitu ketinggian 3, laju aliran P1 2,7 meter per sekon. Tekanan fluida P1 130,456 Pascal. Ketinggian P1 yang ketiga yaitu 4 meter. Laju aliran P1 2,7 meter per sekon. Tekanan fluida atau P1 117,162 Pascal. Penambang 2, ketinggian P2 nomor 1 3 meter. Laju aliran P2 5,1 meter per sekon. Tekanan fluida atau P2 119,395 Pascal. Massa jenisnya 1420 kg per meter kubik. Ketinggian V2 nomor 2 4 meter. Laju aliran atau V2 5,1 meter per sekon. Tekanan fluida atau V2-nya 110,109 Pascal. Massa jenisnya 1420 kg per meter kubik. Ketinggian ketiga V2 nomor 3 2,4 meter. Laju aliran atau V2-nya 5,1 meter per sekon. Tekanan fluida V2 127,594 Pascal. Massa jenisnya 1420 kg per meter kubik. Analisis data. Berdasarkan data dan hasil pengamatan Anda pada pen simulation, bagaimana hubungan tekanan kecepatan aliran pada pipa? Hubungan tekanan dengan kecepatan aliran berbanding-balik, yaitu semakin besar laju aliran, maka semakin kecil tekanan fluida yang dihasilkan, dan begitu pula sebaliknya. Yaitu berdasarkan data dan hasil pengamatan Anda pada pen simulation. Ajarkan perbedaan besar tekanan dari kedua pipa tersebut. Jika ada, jelaskan mengapa demikian. Jawabannya, besar tekanan dari kedua pipa berbeda. Hal ini disebabkan karena luas penampang kedua pipa berbeda, sehingga menyebabkan laju aliran yang dihasilkan berbeda. Begitu pula dengan tekanan yang dihasilkan juga berbeda. Kesimpulan, hubungan antara tekanan dengan kecepatan aliran fluida selalu berbanding-balik atau terbalik, sehingga semakin besar laju aliran, maka semakin kecil tekanan fluida yang dihasilkan, dan begitu pula sebaliknya. Apakah ada yang ditanyakan? Oke,
yang kelompok lain silahkan jika ada pertanyaan untuk kelompok 5. Ayo, oke, silakan Sally. Apakah jika tekanan di kedua pipa berbeda, kecepatan alirannya juga berbeda? Ya, karena kecepatan selalu berbanding terbalik dengan tekanan sesuai azas Bernoulli. Gimana? Jika apa? Ya, Sel? Jika Tekanan di kedua pipa berbeda, kecepatan alirannya juga berbeda. kalau tekanannya berbeda, apakah kecepatannya berbeda? Ya, Iya. Kenapa? Karena kecepatan suatu aliran fluida itu selalu bagaimana? berbanding terbalik Selalu berbanding terbalik dengan tekanan sesuai dengan azas Bernoulli. Coba diperlihatkan data kalian apakah sama seperti itu? Ketika tekanannya beda, apakah kecepatannya juga berbeda gitu? Coba. Tekanannya berbeda, apakah salah satu aja di kegiatan 1 pada tekanan yang berbeda, apakah kecepatannya juga beda? Coba ditunjukkan yang mana? Contoh satu aja. Iya ya, tekanannya beda. Tekanan pada contoh ini kegiatan 3. Tekanan yang P1-nya berapa? Salah satu data. P1 berapa, Arif? P1 ada 140,85. Oke, untuk P2-nya berapa? Keduanya 119,395. Oke. V-nya bagaimana? Sama atau beda? Sama. V antara V1 sama V2? Berbeda. Berbeda. Jadi kalau P-nya tekanannya berbeda otomatis. Oke, sip. Bagaimana, Sel? Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi untuk kelompok 5. Oke, silahkan Nanda. Hal tersebut disebabkan karena luas penampang kedua pipa berbeda, sehingga menyebabkan laju aliran yang dihasilkan dan tekanan yang dihasilkan juga akan berbeda. Oke, gimana Nanda? Oke. Kelompok yang lain mungkin sama enggak hasilnya dengan kelompok yang maju ke depan? Ada pertanyaan lagi untuk kelompok yang di depan? Tidak ada? Cukup? Cukup. Jadi kesimpulannya tadi apa? Kelompok yang di depan? Hubungan antara tekanan dengan kecepatan aliran fluida selalu berbanding terbalik. Selalu berbanding terbalik. Berbanding terbalik itu seperti apa? Semakin besar laju aliran, maka semakin kecil tekanan fluida yang dihasilkan dan sebaliknya. Oke, sip. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 atas presentasinya. Kita beri aplaus untuk kelompok 5. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bagaimana? Dari data percobaan tadi yang kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya, semuanya sama dengan kelompok 5. Ibu Isma ngambil contoh punyanya kelompok 5 ini ya. Jadi ini datanya kelompok 5. V-nya V1. Ini penampang 1 sama penampang 2 sama apanya? Luas penampangnya lebih besar yang mana? Penampang 1. Oke, lebih besar penampang 1. Kemudian V1 sama V2-nya lebih besar yang mana antara V1 sama V2? Sama dengan punyanya kalian. Lebih besar V2. Kemudian kita amati V1 nilainya dari ketiga ketinggian nilainya sama atau beda ini? Sama.
Oke, sama. Jadi kecepatan itu apakah ditentukan dari ketinggian? Berarti tidak. Ditentukannya dari apa? Luas penampang. V1 sama V2 sama atau beda? Beda. Lebih besar yang mana? V2. Jadi luas penampang yang besar atau yang kecil ini yang menghasilkan V2 yang lebih besar ini? Oke, berarti semakin kecil luas penampang, kecepatannya semakin besar. Kemudian P, tekanannya bagaimana antara P1 sama P2? Lebih besar? P1. V sama P itu hubungannya adalah berbanding terbalik. Oke, sip. Sudah melakukan, oke. Ini adalah persamaan Bernoulli. Jadi yang kalian lakukan tadi adalah percobaan tentang hukum Bernoulli. Di mana V tadi apa? Oke, kecepatan atau kelajuan fluida itu dia selalu berbanding terbalik dengan tekanan loh. Dengan tekanan. Jadi ini luas penampang 1, luas penampang 2. V-nya, kalau luas penampang yang kecil tadi gimana? Kecepatannya semakin besar. Hasil data kalian semakin besar. Jadi luas penampang kecil, V-nya besar, P-nya kecil. Kalau luas penampang besar, V-nya kecil, P-nya besar. Oke. Kemudian hukum Bernoulli itu apa sih? Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari P itu apa? Tekanan ditambah setengah rho V kuadrat. Setengah rho V kuadrat itu adalah energi kinetik per satuan volume. Rho-nya adalah massa jenis, V-nya adalah kecepatan. Ditambah lagi dengan rho GH. Rho GH apa? Adalah energi potensial per satuan volume. Nilainya konstan. Konstan itu sama. Sama itu maksudnya di penampang 1, pipa 1 ini sama dengan di pipa 2. Jelas ya? Jelas. Ada dua kasus untuk persamaan Bernoulli. Kasus yang pertama untuk fluida tak bergerak atau fluida statis. Kalau tidak bergerak berarti V-nya sama dengan 0. Kalau V-nya sama dengan 0, kita tinggal nyoraininya berarti. Setengah rho V-nya boleh dihilangkan kan? Tinggal P ditambah rho GH. Itu konstan. Hasilnya P1 dikurang P2 sama dengan rho G H2 min H1. Begitu juga untuk kasus fluida yang mengalir dalam pipa mendatar. Pipa mendatar berarti ketinggiannya sama. Oke, sip. Kalau ketinggiannya sama berarti kita bisa menyoret yang H. Rho GH-nya boleh dicoret toh, rho GH1 sama rho GH2-nya kan sama soalnya. Tinggal P ditambah setengah rho V kuadrat itu konstan. Hasilnya adalah P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Oke, jadi persamaan Bernoulli itu ada beberapa penerapan atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1, apa ini? Gambar apa anak-anak? Oke, cerobong asap biasanya digunakan di mana? Sip, pabrik. Gambar yang kedua, gambar ini gambar apa? Pompa apa? Oke, sip ya. Pompa obat nyamuk itu ternyata juga menggunakan prinsip Bernoulli. Kemudian ini apa? Parfum. Terus ini apa? Tabung pitot dan venturimeter. Ini pitotnya, ini venturimeter. Ini pitot ini di pesawat terbang. Kemudian berhubungan juga dengan gaya angkat sayap pesawat. Jadi sama seperti tadi di awal, ketika Fajri melakukan demonstrasi ini kan ditiup ya, udara yang ada di sekitarnya ditiup. Kalau ditiup, berarti kecepatan udara yang ada di tengah itu lebih cepat mana? Di tengah atau di udara sekitarnya? Di tengah, karena kan ada tiupan. Berarti
kalau kecepatannya rendah, maka tekanannya semakin tinggi. Nah, makanya ya toh. Jadi ini udara yang ada di sekitarnya itu kan berbeda toh ketika dikasih udara yang di tengah. Jadi ketika kita tiupkan udara yang di tengah gini, maka kecepatan udara yang ada di tengah antara dua kertas ini akan semakin besar. Kalau semakin besar, maka tekanannya akan semakin kecil. Kalau tekanannya semakin kecil yang ada di sini, udara itu mengalirnya dari mana ke mana toh? Tekanan tinggi ke tekanan rendah. Berarti di udara yang di sekitar ini, bukan di tengah kertas ini loh, tekanannya semakin Jim, ini kan kecepatannya yang di tengah ketika ditiup kecepatan udaranya besar loh. Kok kecil toh? Ditiup. Udara yang ditiup sama enggak ditiup berarti kecepatannya lebih cepat yang mana? Ditiup. Berarti kecepatan udara yang di tengah itu semakin besar. Kalau kalau kecepatan udara yang di tengah semakin besar, maka tekanannya semakin kecil. Kalau tekanannya semakin kecil, udaranya ini dia akan bergerak ke sini. Kok bisa, Bu? Karena tekanan yang di luar lebih besar. Dia kan akan bergerak ke tekanan yang lebih rendah. Begitu. Tahu prinsipnya jadi? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Ada yang ditanyakan sebelum kita latihan soal? Oke, tidak. Masih semangat? Masih. Oke, tepuk 2, 1. Oke, sip. Konsentrasinya masih. Oke, Bu Isma minta tolong dibacakan Put. Yang di depan toh, minta tolong dibacakan contoh soal 1. Air mengalir dalam pipa yang tengahnya menyempit. Jika luas penambang pipa 1 dan 3 sama besar, perbandingan luas penambang 1 dan 2 adalah 2 dibanding 1. Dan laju aliran air di penambang 1 adalah 2 meter per sekon, maka perbedaan tekanan di titik 1 dan 2 sebesar. Oke, Bu Isma bantu gambarkan. Yang lain coba. Oke, ini pipa 1, pipa 2, pipa 3. Ini air ya, isinya air. Ketika ini sama, berarti ini ketinggiannya kita ukur gini. Ini 1, ini 2, 3. Berarti ini H1, H2, H3. Kalau di tengah-tengah seperti ini berarti hanya sama ya. H1 sama dengan H2 sama dengan H3. Karena di ketinggian yang sama. Kemudian yang diketahui apa lagi? Diketahui air mengalir dalam pipa yang tengahnya menyempit. Jika luas penambang pipa 1 dan 3 sama besar, berarti A1 sama dengan sama dengan A3. Terus lanjut. Perbandingan luas penampang 1 dan 2 adalah 2:1. Berarti A1 dibanding A2 itu sama dengan 2 dibanding 1. Terus apa lagi? Laju aliran air di penampang 1 adalah 2 meter per sekon. Berarti V1 sama dengan 2 meter per sekon. Maka perbedaan tekanan di titik 1 dan 2 sebesar titik-titik. Jadi ditanya perbedaan tekanan di titik 1 dan titik 2 ini berapa? Oke, siapa yang mau nyoba ngerjakan di depan? Oke, silakan Sunya maju ke depan. Yang lain tetap dikerjakan di tempatnya masing-masing ya, dicoba. Nanti hasilnya sama tidak dengan punyanya Sunya? Sudah?
Bisa. Bisa, Bu. Dicoba dikerjakan. Yang lain berapa jawabannya? Sama dengan punya Sunia? Berapa? 6 kilopascal. Jawabannya C ya? Sama berarti, oke. Kalau yang sama berarti jelas ya, enggak usah dibahas. Oke, contoh soal yang kedua. Air pump memasuki rumah melalui sebuah pipa yang luas penampangnya 3 cm persegi. Pada tekanan 5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Pipa menuju kamar mandi yang berada pada lantai kedua. Berarti ini di ketinggian yang berbeda. Yang tingginya 5 meter dengan luas penampang pipa 1 cm persegi. Luas penampangnya lebih besar yang mana? Pipa 1 sama pipa 2? Pipa 1. Kalau pipa 1 berapa? 3 ya. Berarti gambarnya piye? Gini kah? Ini 3 hanya 3 meter persegi. Sentimeter, sorry. Yang sebelah sini A2-nya 1 cm persegi. Tingginya ini adalah 5 meter. Dengan luas jika kelajuan air dalam pipa masuk adalah 10 meter per sekon, maka tekanan air pada pipa bak kamar mandi adalah berarti V1-nya berapa, Bro? 10 meter. Terus apalagi yang diketahui? Berarti ditanya Tekanan air pada P2. P2 ya? P2 ya. kamar mandi. Ya, siapa yang mau maju ke depan? Oke, silakan. Gini ya. Kalau belum paham boleh tanya loh ya. Jadi ketika kalian keluar dari ruangan ini semuanya kalau bisa paham tentang materi ini. Jangan takut bertanya. Lutfiansyah sudah jelas?
Berapa hasilnya Yunia? 50 kilopascal. D. Semuanya D? Ada jawaban yang lain? Ada yang ditanyakan? Oh iya, iya Pak Halim. Oh tidak tanya, Wisma kira tanya. Wisma lo tambah seneng nih ditanya. Kalau nggak tanya berarti Wisma yang bagian nanya lo ya. Oke, setelah pembelajaran hari ini, tadi kalian sudah mengambil data, sudah berdiskusi dengan temannya terkait percobaan yang sudah kalian lakukan. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dalam pembelajaran ini tentang hukum Bernoulli? Oke, Rifki. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan P energi kinetik persatuan volume setengah rho P2 kuadrat dan energi potensial persatuan volume rho GH memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Oke, sip. Itu bunyi dari hukum Bernoulli ya. Oke, kalau persamaan Bernoulli-nya seperti apa? Oke, Nanda. Jadi intinya sama ya di saluran 1 dan di saluran 2. P itu apa? Tekanan ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH itu nilainya adalah konstan atau sama. Oke, bagus. Selanjutnya ada yang bisa menambahkan? Oke, Widya. Berdasarkan asas Bernoulli, kelajuan fluida selalu berbanding terbalik dengan tekanannya. Kelajuan fluida selalu berbanding terbalik dengan apa itu maksudnya? Ada yang bisa menambahi? Kok selalu berbanding terbalik itu maksudnya gimana? Berbanding terbalik berarti jika oke, ya Sel. Jika laju aliran semakin kecil, maka tekanannya akan besar. Kalau laju aliran kecil maka tekanannya besar. Kalau sebaliknya tekanannya kecil maka kelajuannya besar. Seperti itu. Sama seperti data yang kalian ambil tadi. Oke, selanjutnya apalagi yang bisa kita tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Contoh penerapannya. Di apa saja? 1. Oke, cerobong asap. Terus. Oke, bagus. Venturimeter. Oke, gaya angkat pesawat. Apa Fatul? Tabung pitot. Terus Kebocoran tangki. kebocoran tangki. Jadi itu adalah beberapa yang menggunakan prinsip Bernoulli dalam pembuatan alatnya atau penggunaan alatnya menggunakan persamaan Bernoulli. Setelah pembelajaran hari ini kita refleksi anak-anak, apa sih yang sudah kalian pelajari dalam pembelajaran ini? Apa saja? Oke, hukum Bernoulli. Terus kalian belajar apa lagi? Menggunakan PET simulation. Belajar apa lagi? Word bisa menggunakan presentasinya tadi menggunakan? Oke, menggunakan PowerPoint. Suka pelajaran hari ini? Menyenangkan? Apa hal yang paling menyenangkan bagi kalian dari pembelajaran kita hari ini? Oh, presentasinya. Melihat teman yang presentasi atau apanya? Atau pengen kenapa? Menyimak teman yang presentasi. Terus apa lagi? Oh, praktek di PET ya, Khalif. Berdiskusi. Oke. Ternyata kalian jiwa sosialnya bagus ya. Senang diskusi, senang memperhatikan, mengamati, apalagi? Oh, membuat laporan. Oke, sip. Apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran ini? Sudah paham? Semuanya paham? Oke, apa yang untuk masukan untuk Bu Isma kira-kira Bu kurang ini Bu, kita seharusnya lebih enak pembelajarannya kita seperti ini loh Bu. Mungkin ada masukan seperti itu.
ada. Sungguh menyenangkan. Cukup menyenangkan ya pembelajaran kita hari ini. Iyanya ikhlas atau terpaksa itu? Oke. Untuk lebih memahami terkait hukum Bernoulli, nanti kalian bisa belajar di rumah melalui aplikasi Google Form ya. Nanti linknya Bu Isma bagi untuk latihan kalian di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang penerapan, salah satu penerapan hukum Bernoulli pada salah satu alat. Tadi kan kalian sudah menyebutkan buahnya, ada apa saja? Tabung pitot, terus penturimeter, tangki bocor. Nah, besok pertemuan selanjutnya kita akan belajar penerapan hukum Bernoulli pada tangki bocor atau biasa kalian sebut dengan teorema Torricelli. Jadi silakan bisa dipelajari di rumah. Dan untuk latihan soalnya bisa kalian pelajari juga di rumah gitu ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Bu Isma tutup pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum itu kita berdoa bersama. Semoga apa yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir hari ini bermanfaat bagi kita. Ketua kelas Aditya, silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.